يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melanjutkan pembahasan tentang fikih puasa, ya. Pada sebelumnya kita membahas terkait tentang ya, puasa diwajibkan kepada siapa saja atau syarat-syarat puasa. Kemudian terkait tentang ya, orang-orang yang ketika sakit atau dalam keadaan perjalanan ya, lebih utama berbuka atau berpuasa. Kemarin itu sudah dibahas ya. Sekarang kita lanjut terkait tentang ma yajibu 'ala syaikhil kabiri wal mar'atil ajuz wal marid alladzi la yurja birruhu. Apa-apa kewajiban, apa yang menjadi kewajiban ala syaikhil kabir, bagi orang yang sudah tua renta, ya, tidak mampu berpuasa sama sekali, ya. Karena ketika sudah tua renta, karena memang tadi ada yang dia tua renta, ya, tapi masih tetap bisa berpuasa, ya, karena kondisi kan beda-beda, masing-masing itu beda-beda. Tapi ada kondisi orang tua yang sudah sepuh, mungkin udah usia 90 tahunan atau bahkan usia 80 tahun ke atas, karena kondisi fisik semakin melemah. Ya. Apa yang diwajibkan bagi orang-orang tua renta seperti itu, ya? Wal mar'atil ajuz, begitu juga dengan nenek-nenek, dari kakek-kakek, ya, dan perempuan-perempuan yang sudah sepuh, sudah tua renta. Wal marid alladzi la yurja birruhu, dan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, sakit menahu, ya, orang yang terkena, ya mohon maaf, yang stroke seluruh tubuh, ya, ataupun sakit yang tidak bisa menjadikan dia berpuasa, karena dengan berpuasa malah mengakibatkan ya sakitnya lebih parah dan seterusnya, ya. Maka apa kewajiban bagi mereka, orang yang tua renta, nenek-nenek yang sudah tua renta, kemudian orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya? Maka di sini dikatakan wa man ajiza anis siyami likibarin au nahwihi, dan barang siapa yang atau siapa saja yang merasa lemah anis siyam, dari berpuasa di bulan Ramadan, likibarin, karena
alasan syar'i yaitu kibar, karena usia yang sangat sudah tua, ya. Otomatis kalau usia sudah semakin tua dan tua semakin melemah, ya, itu melemah. Berbeda dengan fisiknya anak muda, ya. Au nahwihi, atau karena alasan yang lain tadi, sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhan, ya. Sakitnya menahun, ya. Sudah berobat ke sana ke sini tapi tidak kunjung ada kesembuhan dari Allah. Nah, itu ketetapan dari Allah. Maka Allah pun menetapkan bagi orang-orang yang seperti ini, aftara wa at'ama, maka dia wajib berbuka. Maka dia berbuka, wa at'ama, dan dia memberi makan, an kulli yaumin miskinan. Memberi makan setiap hari satu orang fakir miskin, atau disebut dengan fidyah. Ya, maka orang-orang yang tua renta, ya, yang karena fisiknya semakin tua, otomatis seluruh organ tubuhnya semakin melemah. Nah, ini kan kondisi masing-masing. Ada yang sudah tua renta tapi tetap berpuasa. Ini keutamaan dari Allah, karena masing-masing kita diberikan keutamaan itu beda-beda. Ya. Nenek-nenek, kakek-kakek, ketika kondisi yang sudah lemah, tidak mau berpuasa, kemudian orang yang sakit menahun, yang tidak diharapkan kesembuhannya, artinya memang sudah sana sini berobat, tapi tak kunjung kesembuhan datang, dan itu ketetapan dari Allah. Maka Allah pun dengan hikmah, dengan syariatnya, dengan kasih sayangnya, menetapkan hukum kewajiban bagi mereka orang yang tidak mampu berpuasa Ramadan, aftar, dia boleh berbuka. Wa at'am, dan dia wajib memberi makan setiap hari satu orang fakir miskin. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi mereka orang-orang yang merasa berat, ya. Fidyatun ta'amu miskin, maka bagi mereka itu membayar fidyah. Membayar ganti dari puasa yang ditinggalkannya. Puasa Ramadan yang ditinggalkannya. Apa itu fidyahnya? Ta'amu miskin. Ya, memberi makan, ya, seorang fakir miskin. Setiap hari satu orang fakir miskin. Ya. Kemudian qala al-muallif hafizahullah, ya, penulis mengatakan di sini menukil riwayat, ya, an Atha annahu sami'a Ibnu Abbasin yaqra'u hadhil ayat. Dari Atha bahwasanya beliau Atha mendengar, ya, Ibnu Abbas membacakan ayat ini. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas sahabat Nabi yang keponakannya Nabi, ya, sepupunya Nabi, qala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas pun mengatakan laisat bimansukh, ayat ini tidak dimansukh. Wa syaikhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma falyut, ya, iman makana kulli yaumin miskinan. Ya. Maka orang tua, ya, kakek-kakek yang sudah tua, nenek-nenek, ya, yang sudah tua renta, kondisi fisik semakin melemah, la yastati'ani an yasuma. Yang keduanya itu tidak mampu untuk berpuasa. Falyut'ima, maka hendaklah keduanya itu, ya, memberi makan, ya, setiap hari satu orang fakir miskin, ya. Dan ini hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Kemudian berikutnya terkait tentang al-hubla wal murdi, wanita yang hamil, wal murdi, dan wanita yang menyusui. Apa kewajiban mereka, ya? Tatkala mereka tidak mampu berpuasa, apa yang diwajibkan mereka?
karena alasan tadi wanita hamil, khawatir dirinya dan janinnya yang di dalam perutnya. Kemudian seorang wanita yang menyusui, khawatir terhadap anaknya, kalau seandainya ibunya nggak makan, tidak ada asupan makanan, maka ini berpengaruh kepada ASI. Maka apa yang dilakukan, diwajibkan ya bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Maka qala al-muallif di sini Dr. Abdul Azim bin Badawi ya, beliau mengatakan wal hubla wal murdi. Wanita hamil dan wanita yang menyusui idza lam tutiqa as-sauma, apabila keduanya wanita hamil dan menyusui tidak mampu, tidak kuat untuk berpuasa, au khafata ala auladihima falahumal fitr, atau keduanya itu takut, khawatir ala auladihima, terhadap kondisi anak-anaknya, janin yang ada di perutnya ketika wanita hamil, wanita menyusui, anaknya yang sudah di luar rahim disusuin ya. Kalau seandainya ibunya tidak ada asupan makanan dan seterusnya, maka ada kekhawatiran yang membahayakan ibu, janin dan anak yang disusuinya. Maka apa? Falahumal fitr. Maka bagi keduanya berbuka puasa. Artinya tidak puasa, boleh tidak berpuasa. Wa alaihimal fidyah, dan bagi keduanya, bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, maka baginya fidyah wala qada'a alaihima. Maka tidak ada qada bagi keduanya, bagi wanita hamil dan wanita yang menyusui. Dalam hal ini memang para ulama berbeda pendapat terkait tentang wanita hamil dan wanita yang menyusui. Ada yang berpendapat wanita hamil dan menyusui itu hanya wajib qada saja tanpa fidyah. Ada lagi pendapat yang mengatakan wanita hamil itu wajib qada dan wajib fidyah. Ya, tapi penulis di sini ya Dr. Abdul Azim bin Badawi ya yang menulis kitab Al-Wajiz min Fiqhis Sunnah ya wal Kitabil Aziz, beliau cenderung mengambil pendapat yang bagi wanita hamil dan menyusui ya boleh berbuka puasa dan wajib membayar fidyah. Karena memang pendapat-pendapat ini ya mempunyai dalil-dalil yang kuat, yang sama-sama kuat, yang sama-sama dapat dijadikan hujjah ya. Maka dalil yang beliau sampaikan di dalam kitab Al-Wajiz ini, beliau menukil ya hukum ini dari perkataan Ibnu Abbas. Wa 'an Ibnu Abbasin qala, dari Ibnu Abbas berkata, rukhasa li syaikhil kabir wal ajuzil kabirah. Maka diberikan keringanan bagi laki-laki yang sudah usia renta tua, wanita-wanita yang sudah usia tua renta, fi dzalika, dalam perkara itu, wa huma yutiqani siyam an yuftira insya'a. Ya, maka keduanya ketika dia mampu berpuasa, ya, ketika mampu berpuasa, an yuftira insya'a, maka boleh baginya untuk berbuka kalau dia mau. Wa yut'ima kulla yaumin miskinan, dan dia ketika mengambil jalan untuk berbuka puasa, artinya tidak mau puasa gitu ya. Ini syariat ini masih memberikan syariat yang dulu ya, artinya diberikan pilihan, kalau mampu berpuasa silakan puasa, kalau tidak maka wajib fidyah. Wa yud'ima kulla yaumin miskinan, dan wajib memberi makan satu orang fakir miskin setiap harinya. Wala qada'a alaihim, maka tidak ada qada bagi keduanya. Tsumma nusikha dzalika fi hadhil ayah, kemudian ayat tersebut ya, hukum tersebut dihapus dengan
ayat ini faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang melihat hilal, menyaksikan hilal Ramadan, falyasum, maka wajib berpuasa. Wa thabata lisyaikhil kabir wal ajuzil kabirah, maka tetap ditetapkan bagi orang tua yang renta, ya, kakek-kakek, nenek-nenek, wal ajuzil kabirah, nenek-nenek yang sudah usia tua renta, sudah usia yang tua. Idza kana la yutiqanis shaum, apabila keduanya tidak kuat, tidak mampu untuk berpuasa, wal hubla wal murdi, dan wanita hamil dan wanita yang menyusui, idza khafata aftarata, apabila dia takut dan khawatir terkait kondisi dirinya dan janin atau anaknya yang disusui, ya, aftarata, maka dia boleh berbuka puasa, artinya tidak puasa. Wa at'amata kulla yaumin miskina, dan keduanya, ya, wajib membayar fidyah dengan setiap harinya memberi fakir miskin makanan, ya. Dan ini hadis yang, ya, sanadnya qawi, kuat, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, isnadun qawi, sanadnya kuat. Artinya dalil ini dapat dijadikan hujjah. Kemudian dalil berikutnya terkait tentang wanita hamil dan menyusui. Apa kewajibannya? Pendapat yang disampaikan oleh yang kami menjadikan pokok pembahasan kitab ini dari kitab Al-Wajiz min Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, ya. Qala al-muallif, ya. Wa anhu, beliau menukil, ya, perkataan Ibnu Abbas kembali. Wa anhu qala, dan dari Ibnu Abbas berkata, idza khafatil hamilu ala nafsiha, apabila wanita hamil khawatir, takut terhadap dirinya, wal murdi ala waladiha fi Ramadan, dan wanita yang menyusui khawatir terhadap anaknya di dalam bulan Ramadan, puasa Ramadan. Qala, maka Ibnu Abbas memberikan keputusan hukum, yuftiron, maka boleh keduanya tidak berpuasa Ramadan, ya. Wa yut'imani makana kulli yaumin miskina, maka wajib bagi keduanya, wanita yang hamil, wanita yang menyusui, karena takut, ya, terhadap kondisi anaknya, ya, memberi makan setiap hari satu orang fakir miskin. Wala yaqdiyani sauman. Nah, ini di sini. Jadi wajib membayar fidyah saja, wala yaqdiyani sauman. Dan keduanya tidak boleh atau tidak mengqadha puasa. Ya. Ini hadisnya sahih, ya. Ya. Disahihkan atau, ya, hadisnya sahih, ya. Wa qala isnadu sahih ala syarti Muslim, ya. Dan hadis ini, ya, sahih dikarenakan apa? Sanadnya sahih ala syarti Muslim, karena sesuai dengan syarat-syarat kesahihan hadis yang telah ditetapkan oleh Imam Muslim, ya. Kemudian wa an Nafi, nah, ini dalil berikutnya. Wa an Nafi, dari Nafi, qala, beliau mengatakan Nafi, kanat bintu libni Umar, adalah, ya, anak perempuan libni Umar, dari anaknya Ibnu Umar, ya, cucunya Umar bin Khattab, ya. Abdullah bin Umar punya anak perempuan. Nah, ini anak perempuannya yang menjadi kasus, ya, menjadi bahan pembahasan, ya. Kanat bintun libni Umar, adalah seorang anaknya Ibnu Umar, ya, atau cucunya Umar bin Khattab, tahta rajulin min Quraisy, yang ketika itu menikah dengan seorang laki-laki dari Quraisy, atau di bawah pimpinan, artinya menikah dengan seorang laki-laki Quraisy. Wa kanat hamilan,
dan anaknya Ibnu Umar, anaknya Abdullah bin Umar atau cucunya Umar ini dalam keadaan hamil. Fasabaha 'atsh fi Ramadan. Fasabaha 'atshun fi Ramadan. Maka anaknya Abdullah bin Umar tadi itu mengalami kehausan, ya, mengalami kehausan, ya, di bulan Ramadan dalam keadaan hamil, ya. Fa amaraha Ibnu Umar, maka Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, itu bapaknya anak perempuan tadi, ya. Fa amaraha Ibnu Umar, maka Ibnu Umar memerintahkan kepada anaknya tadi, anak perempuannya yang sedang hamil, antuftira wa tut'ima an kulli yaumin miskina. Ya. Maka berbuka. Jadi menyuruh, Ibnu Umar menyuruh kepada anak perempuannya untuk buka puasa, ya, nggak usah puasa, ya. Wa tut'ima an kulli yaumin miskina. Tapi wajib bagi kamu untuk memberi makan setiap harinya satu orang fakir miskin, mengganti puasa yang ditinggalkan. Maka ini dalil, ya, beberapa dalil, ya, yang menjadi landasan dasar bagi mereka wanita yang hamil menyusui karena khawatir terhadap kondisi anak-anaknya atau janinnya, maka baginya fidyah tanpa mengqadha puasa Ramadan, ya, baginya fidyah, ya. Kemudian apa? Qadrut ta'amil wajib. Adapun kadar ukuran makanan yang wajib dijadikan fidyah itu seperti apa? Ya. Maka di sini ada, ya, perkataan, ya, perbuatan dari sahabat Rasulullah SAW, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu dha'afa 'anis shaum 'aman. Bahwasanya beliau itu karena sudah fisiknya melemah dari puasa, tidak sanggup untuk puasa, aman pada tahun yang lalu atau tahun berikutnya, ya, tahun seterusnya, ya, karena kondisi fisik yang semakin tua, ya, itu. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik tadi, karena tidak mampu berpuasa karena sudah usia yang, ya, tua dan seterusnya, fasona'a, maka beliau membuat jafnata tharidin, membuat semangkok, ya, membuat pokoknya mangkok bubur, ya. Tharid itu bubur roti yang, ya, kemudian ya, pecah-pecah kemudian dimasukkan ke dalam kuah, ya, bubur, ya. Wada'a 30 miskinan fashba'ahum, ya, membuat mangkok-mangkok 30 mangkok yang isinya bubur, ya, bubur roti. Wada'a 30 miskinan, kemudian sahabat Anas bin Malik mengundang 30 orang miskin, ya, fashba'ahum, dan beliau memberi makan mereka sampai kenyang. Oh, artinya apa? Membayar fidyah itu pada saat, ya, puasa yang telah ditinggalkan. Artinya apa? Ketika ada puasa yang ditinggalkan baru membayar fidyah. Jadi membayar fidyah bukan ketika di awal baru masuk bulan Ramadan tanggal 1 kemudian apa? Langsung masih makanan. Nah, ini tidak dibenarkan, ya. Artinya apa? Membayar fidyah itu adalah, fidyah kan sebagai ganti dari puasa yang ditinggalkan. Lah orang belum ada puasa yang ditinggalkan sudah bayar fidyah, maka ini tidak masuk akal. Harusnya apa? Kalau mau, ya tadi meninggalkan puasa 1 hari ditinggalkan, baru besoknya fidyah. Kayak gitu, ya. Puasa ditinggalkan, kemudian baru bayar fidyah. Atau misalkan selama bulan Ramadan dikumpulkan dulu, kemudian nanti bulan Syawal baru semuanya dibayarkan secara keseluruhan, boleh seperti yang diamalkan oleh Anas bin Malik. Jadi masuk bulan Syawal, kemudian beliau itu membuat 30 mangkok, ya, bubur roti, kemudian mengundang 30 orang miskin dan mengenyangkan mereka, ya. Maka inilah, ya, terkait tentang tata cara fidyah, ya, itu.
Maka semoga ini dapat dipahami. Adapun ketika terjadi perbedaan pendapat terkait tentang wanita hamil dan menyusui, maka ini adalah hal yang wajar karena memang dalil-dalil masing-masing, dalil-dalil yang kuat dan dapat dijadikan hujjah. Maka bagi wanita hamil dan menyusui, maka menurut pendapat yang kami bacakan di sini adalah cukup membayar fidyah tanpa mengqadha. Tapi tadi sekali lagi ada wanita hamil, ada wanita yang menyusui, mereka masih kuat berpuasa. Tapi tadi ada wanita juga hamil menyusui yang kondisi fisiknya ketika hamil lemah, kemudian menyusui lemah karena tidak ada asupan makanan, ya. Maka ini kembali kepada kemampuan dan kekuatan masing-masing sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing karena Allah menciptakan kadar kekuatan fisik itu satu dengan yang lainnya tidak sama, artinya berbeda-beda. Maka bagi wanita hamil dan menyusui ketika kondisi fisiknya kuat untuk berpuasa, silakan. Ya, kalau misalkan takut, ya, mau kok hanya fidyah saja, mau qadha, silakan qadha, tidak masalah, itu lebih bagus, ya. Tapi kalau seandainya mau mengqadha nggak mampu, ya fidyah saja, ya, itu, ya. Maka itu dikembalikan kepada kita di wanita hamil dan menyusui tadi, ya, ketika kondisinya mampu untuk mengqadha puasa, silakan qadha, itu lebih baik, ya. Tapi kalau tidak mampu, maka fidyah saja. Dan ini pun sudah berdasarkan dalil yang dapat dijadikan hujjah sebagaimana yang kami tadi bacakan. Semoga dapat dipahami dan semoga ini menjadi pencerahan bagi semuanya. Ya, cukup dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رجائي